Hai, ada yang mengalami hal seperti ini enggak ya? Kalau dia jongkok kemudian dia berdiri, dia merasa sakit di daerah lututnya. Sehingga dia menggunakan bantuan tangannya untuk berdiri. Ya, pasti banyak. Kadang-kadang pasien yang mengalami hal ini menganggap hal yang wajar. Karena mungkin proses menua, karena radang sendi, karena minyak sendi yang kurang. Apakah itu benar? Ternyata sebagian besar keluhan ini justru disebabkan karena tendon atau urat yang menghubungkan atau yang disebut dengan tendinitis hamstring itu yang terjadi. Jadi ada penyakit yang lazim kita sebut dengan tendinitis hamstring, yaitu tendon yang menghubungkan antara otot hamstring kita yang di paha bagian belakang dengan otot betis kita. Nah, karena keluhan itulah yang membuat seseorang mengalami nyeri di belakang lututnya. Terutama biasanya dirasakan ketika pasien lagi duduk, kemudian posisinya sedang berdiri, biasanya mengalami kesulitan, baik kesulitan berdiri maupun disertai dengan rasa nyeri, sehingga menggunakan tongkat atau tangannya sebagai penyangga untuk berdiri. Nah, video kali ini membahas tentang topik itu. Jadi sering sekali penyakit ini disalahartikan dengan radang sendi atau kekurangan minyak sendi. Ada juga yang mengatakan penyakit karena asam urat. Nah, perbedaannya di sini. Kalau radang sendi atau osteoartritis itu penyakit yang disebabkan karena produksi minyak sendi kita mengulangi berkurang. Biasanya karena usia. Semakin lanjut usia, kemampuan produksinya semakin menurun. Dan rekan-rekan ya, kalau penyakit ini biasanya ciri khasnya apa? Kalau kita berjalan, itu maka terjadi atau bunyi klik pada daerah sendinya. Dan makin lama makin nyeri dan sertai dengan bengkak pada persendiannya. Nah, memang kalau kita dalam keadaan kondisi ini biasanya untuk menghilangkan peradangannya kita memakai obat-obat radang, bahkan menyuntikkan minyak sendi ke dalam persendiannya. Tetapi pada penyakit tendinitis tidak disertai pembengkakan. Dan pada waktu pasiennya berbaring, kita pijit di daerah belakang lutut kita, maka kita akan terasa nyeri di belakang lutut. Jadi itu perbedaannya. Yang satu disertai pembengkakan, yang satu tidak. Yang satu nyerinya pada saat berjalan, yang satu nyeri pada saat dari duduk ke berdiri itu disertai dengan rasa sakit. Biasanya kalau dengan penekanan pada saat kita istirahat, itu pun terasa nyeri. Beda dengan radang sendi. Kalau radang sendi kita tekan belakang lutut kita tidak terasa nyeri. Nah, penyebab daripada radang tendinitis hamstring atau radang pada tendon kita itu disebabkan karena apa? Karena mungkin salah satunya adalah WC atau kloset kita yang bentuknya jongkok ya. Nah, WC jongkok yang berulang apalagi di usia yang tua, kemudian berat badan yang obes itu menimbulkan beban di tendon hamstringnya, sehingga kalau kita mau memperbaiki ini, maka WC-nya diubah menjadi WC duduk ya, untuk mengurangi beban tendonnya. Yang kedua, kita dapat melakukan pemberian obat-obat injeksi pada tendon hamstringnya. Kemudian beban ya, bisa juga disebabkan karena kita misalnya mengangkat beban berat sambil jalannya mendaki atau naik tangga, itu juga bisa memberikan beban pada tendon kita. Nah, orang yang mengalami ini sering sekali menjadi tidak berdaya karena apa? Karena setiap dia mengalami proses gerak selalu disertai nyeri. Akhirnya pasiennya selalu dalam keadaan duduk, kemudian berjalan sedikit sudah merasa nyeri. Kemudian apa? Kemudian yang sering terjadi adalah stres, asam lambungnya naik, dada panas, kemudian perut kembung. Padahal sebenarnya ini karena apa?
karena secara psikis pasiennya mengalami rasa kecewa karena kemampuan dia bergerak itu sudah mengalami penurunan ya. Jadi rekan-rekan yang mengalami masalah di kaki itu bisa berkonsultasi. Apakah ini disebabkan karena radang sendi, ataukah disebabkan karena asam urat, ataukah disebabkan karena tendinitis hamstring. Demikian rekan-rekan. Bye.